Lalu sang nenek berkata bahwa yang mengajak dia senang ke pantai adalah sang kakek. Saya dalam hati bingung, kenapa alasannya sang kakek? Alasannya karena di pantai itu kita bisa melihat birunya laut dan luasnya dunia tanpa batas. Lalu kita akan melihat dua sisi matahari tenggelam atau matahari terbit, yang keduanya banyak memberikan pelajaran. Seperti hari ini. Setelah kita menyaksikan matahari yang merah merona, tetapi sayang, terganggu oleh sebongkah awan menutup keindahan matahari tersebut, seakan-akan berkata, mari kita pulang untuk beristirahat. Lalu sang kakek berkata, mari kita pulang. Dan sambil meraih tangan sang nenek untuk menuntunnya ke mobil, saya sangat iri melihat hal ini. Dalam pikiran saya, mereka setua ini saja masih romantis serta penuh kasih sayang, tanpa banyak bicara. Seolah mereka sejiwa seia sekata. Tanpa mereka melakukan apapun, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan untuk saling mengasihi dan mencintai serta menyayangi. Saya yakin semua orang mendambakan hal ini, termasuk juga saya. Tetapi saya malu untuk bertanya, apa sih rahasianya? Padahal, kalau dipikir-pikir, saya juga sudah tahu jawabannya. Namun, sebelum sampai kami di rumah, kami singgah ke tempat rumah makan, yang ternyata merupakan rumah makan kesukaan sang nenek. Dan akhirnya kita makan satu meja. Dan sang nenek menunjukkan kasihnya kepada sang kakek dengan cara menyiapkan makanan sang suami seperti di rumah. Tetapi sebelumnya pasti sang kakek menuntun sang nenek ke tempat duduk dan mempersilahkan duduk terlebih dahulu. Yang jujur saja jarang sekali kita lihat. Tetapi dilakukan oleh sepasang kekasih baru jatuh cinta. Melihat hal ini saya sungguh terharu. Mereka dapat melakukannya walau sudah tua. Cinta mereka tidak pernah padam, malah semakin berkobar. Setelah selesai makan, sambil berpikir, saya memperhatikan mereka dari segala gerak-gerik mereka. Sampai tidak sadar bahwa kita sudah sampai di rumah. Lalu saya berpamitan dengan mereka dan tak lupa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah memberikan pelajaran yang berharga kepada saya. Sesampainya di rumah, saya berpikir, bisakah saya seperti pasang kakek dan nenek ini yang begitu bersyukur dan hidup sederhana, serta saling memelihara dan merawat cintanya dengan kasih setia, seperti mobilnya yang tua yang disayanginya dan dicintainya. Oke, jadi suatu cerita yang sangat bagus ya bagi kita semua. Ya walaupun ini bukan cerita dari saya, tetapi saya sangat bersyukur. Ternyata masih ada yang peduli dengan konten saya. Saya sangat berterima kasih untuk orang yang mengirimkan cerita ini kepada saya, karena ya jujur aja, karena membagikan suatu cerita kepada seorang yang gak dikenal ataupun kenal itu sangatlah susah dan emang gak gampang. Tapi saya appreciate itu dan terima kasih. Dan walaupun saya merecordnya ini di malam hari dengan lighting yang buruk dan dengan peralatan yang seadanya, tapi saya sungguh berterima kasih kepada orang ini karena membagikan ceritanya kepada saya. Nah, kita pasti sudah bisa ya menarik suatu pelajaran di dalam cerita ini. Gak perlu lah ya saya menjabarkan satu-satu, karena ada poin-poin yang sebenarnya sangat penting sih. Sebenarnya hanya ada 2 poin yang sangat penting, tetapi banyak sekali poin-poin yang sangat tersirat terkandung di dalam cerita ini, dan
Seharusnya ini menjadi apa ya, pembelajaran bagi kita semua sih, dimana bisa nggak sih kita cukup bersyukur dan hidup sederhana, karena kita hidup di dunia ini dimana kita semua dituntut untuk menjadi seorang yang sukses, seorang yang kaya, seorang yang dengan memiliki penghasilan yang sangat tinggi tanpa menghiraukan orang lain. Contoh lah ya seperti kayak gini. Kita dituntut untuk memiliki gelar S1, S2, S3 atau sarjana 1, sarjana 2 dan gelar doktor. Dan kita terus gitu melihatnya tuh ke atas. Seperti kalau misalkan kita memiliki sasaran, saya pengen sekaya Bill Gates. Terus dia melihat Bill Gates, tapi dia selalu pasti nanti pada saat kita mendapatkan suatu berkat yang cukup, pasti dia akan rewel atau mengeceh atau mengeluh. Mungkin seperti ini. Kok cuma segini aja sih pendapatan gue? Kok cuma segini aja sih yang gue dapat? Kan gue udah kerja keras. Gue dapat gelar ini. Emang pakai daun? Kan enggak. Gue kan kerja pakai duit. Gue belajar pakai duit. Dan akhirnya dia terus bekerja sampai lembur, kadang lupa diri, kadang gak pulang ke rumah, kadang melupakan pasangan dia sendiri, kadang melupakan istri atau suaminya mereka sendiri. Dan akhirnya apa yang mereka dapat itu jadi sia-sia. Ya, jadi sia-sia. Dan apalagi di sini ada poin ya yang cukup sama dengan poin saya pada waktu konten Mari Bercerita yang tentang cinta saya. Cinta bukanlah suatu hal yang harus kalian permainkan. Susah sekali untuk memiliki seorang pasangan yang sekali ketemu langsung komitmen. Ya emang jujur aja sih, emang jarang banget sih ya yang punya pasangan satu langsung komitmen nikah gitu kan, gak mungkin lah ya, jarang sekali. Tetapi kita di sini pengen belajar gitu loh. Gimana sih kalau kita memiliki pasangan itu kita bisa menghargai pasangan kita? Atau jangan-jangan kita malah sebaliknya melakukan kekerasan kepada pasangan kita, melakukan tindakan egois kepada pasangan kita, selalu memaksakan segala hal kepada pasangan kita, dan kita nggak pernah mempedulikan hal tersebut. Sungguh konyol kan ya. Contoh lah ya seperti di angkatan saya, seperti cerita saya yang di Mari Bercerita yang tentang cinta tersebut. Setiap angkatan saya memiliki pasangan yang sangat berbeda-beda. Pasangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, sampai Z. Dan bisa aja mereka cuma 2 minggu, kadang 1 minggu, kadang sehari, kadang sebulan, kadang 3 bulan, kadang 5 bulan, kadang setahun aja. Terus tiba-tiba mereka putus, lalu ganti lagi pasangan. Bolehlah kita tidak cocok dengan pasangan tersebut, tapi bagaimana sih kita bisa mengalahkan ego kita sendiri kepada pasangan kita? Bisa nggak sih kalau kita cobalah kali-kali mengalah, dan cobalah kali-kali kita berbicara 4 mata. Kadang-kadang emang gak mudah gitu loh kita hidup di dunia ini yang penuh dengan keegoisan mereka sendiri, kehendak mereka sendiri. Tetapi kenapa sih kita gak pernah berusaha yang memberikan yang terbaik kepada pasangan kita? Dan pasti nanti banyak nih yang ngomong, tapi saya sudah pernah memberikan yang terbaik kepada mereka atau dia, tapi hasilnya adalah 0, bla 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 bla. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena egonya pasangan kalian itu masih belum bisa hancur, karena mereka terlalu centralized pada diri mereka sendiri. Jadinya, ya, sangat susah. Dan inilah yang membuat saya terus berpikir, apakah masih ada cinta sejati di dalam dunia ini? Atau itu hanya adalah legenda ataupun dongeng-dongeng yang pernah disampaikan oleh
orang tua kita? Saya rasa itu suatu pertanyaan yang sangat sulit ya. Bahkan seorang Bill Gates pun ya juga nggak mungkin ngomong hal yang seperti ini kayaknya. Tetapi mau gak sih kita belajar untuk menghancurkan ego kita? Dan yang poin terakhir yang sebenarnya saya pengen sampaikan adalah bersyukur. Bisa nggak sih dengan keadaan sekarang ini kita mau bersyukur dan mau memberikan yang terbaik kepada diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri, ke orang lain juga. Karena jujur aja, kita hidup di dunia ini, kita dituntut untuk mencapai suatu kesuksesan. Entah itu secara materi, entah itu secara jasmani maupun rohaniawan, maupun yang lainnya. Kita dituntut untuk selalu menjadi seorang yang sukses. Kita selalu dikekang oleh rasa sukses. Karena contohlah seperti ini, kita bersyukur. Kalau saya bersyukur mendapat rumah yang harganya 1M. Tetapi dengan gaji yang sekarang, saya nggak mungkin nih, atau masih belum mungkin nih untuk mendapat rumah yang 1M. Hanya bisanya dapat rumahnya yang kisaran 100 juta sampai 500 juta. Dan akhirnya dia terus bekerja sampai dia lupa diri. Walaupun pada akhirnya dia dapat rumah 1M tersebut. Tapi kapan gitu loh? Kapan dia melakukan atau meluangkan waktu kepada keluarganya, melihat anaknya bertumbuh, melihat anaknya berprestasi, melihat anak-anaknya nanti menikah, atau anak-anaknya memiliki pasangan. Atau coba kita balik, anggaplah kita yang sekarang beranjak dewasa, yang sudah menempuh SMP, SMA, dan kuliahan. Apakah kita mau terus meluangkan waktu kita untuk terus bekerja tanpa ada rasa syukur? Sedangkan padahal di sekeliling kita itu sepertinya banyak aspek yang sudah cukup. Contohlah seperti ini. Saya memiliki kamera Canon EOS 500D. Saya pengen nih beli kamera Canon yang seri yang paling bagus dan yang seri paling mahal. Tetapi dengan kondisi saya sekarang ini, saya nggak mungkin nih beli kamera tersebut. Terus apakah kita harus menyerah dengan keadaan tersebut? Ya enggak toh, cukup aja pakai kamera yang bisa dipakai. Kamera yang bisa dipakai masih berjalan, ya alhamdulillah. Ya cukup senang aja kan ya. Pusing amat gitu kameranya, kecuali kalau kameranya sudah rusak, baru ganti. Tetapi kalau misalkan kamera masih jalan, laptop masih bisa jalan, mikrofon masih bisa jalan, HP masih bisa jalan, kenapa sih kita harus mengganti hal tersebut? Entah itu karena keterbatasan ekonomi lah, atau keadaan yang lainnya. Tetapi dengan cukup bersyukur aja, oh iya, saya masih beruntung. Saya masih memiliki kamera, saya masih bisa berkarya. Coba kalau kita lihat ke bawah, masih banyak kok orang lain yang gak memiliki apa-apa. Mungkin itu sih 3 poin yang saya dapat dari cerita ini. Mungkin kalau kalian punya pemikiran-pemikiran sendiri, bisa kalian drop di bawah di komen. Dan sekalian saja saya tutup konten Mari Bercerita ini. Ya, kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, silakan kalian like. Kalau misalkan kalian gak suka, di dislike aja. Terus kalau kalian belum menjadi subscribernya saya, silakan kalian subscribe. Dan kalau misalkan kalian ada yang pengen cerita yang kalian bawain, bisa taruh di komen atau personal message kepada saya. Kalau kalian tahu nomor saya atau akun line saya atau WA saya, bisa kalian personal message ke saya. Mungkin saya akan baca, karena jujur aja saya ini nekat rekaman saat kuliah ya. Dan kalau bisa kalian share
konten ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke saudara-saudaranya kalian lah, atau ke siapapun, agar kalian tahu kalau agar kalian bisa membantu saya kalau misalkan saya ada konten lagi yang baru. Dan mungkin nanti akan ada beberapa video yang akan nanti upload atau publish. Jadi ya ditunggu aja. Semoga semua konten ini bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin, dan semoga kuliah saya juga selesai dengan sebaik mungkin. Dan ya, sampai di sini dulu konten baru bercerita kita. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah.